Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila, NIM 2021611169, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Nusantara, Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat abad modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Filsafat modern Renaissance dan Aufklärung. Runtuhnya kebudayaan abad pertengahan disusul oleh periode pertentangan, pemisahan, dan perubahan-perubahan mendalam dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Periode Renaissance, reformasi, dan rasionalisasi merupakan peralihan ke arah dan juga permulaan zaman modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Di atas telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filosof menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Dan pemikir filsafat masa modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode induksi secara modern, serta membuka sistematika yang sifatnya logis dan ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Pertama, Renaissance. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa lain, re dan nasci berarti lahir kembali atau reinkarnasi. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh Burckhardt untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi sejarah peradaban, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Menurut Jules Michelet, sejarawan Prancis terkenal yang telah disebut di atas, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Dialah yang mula-mula menyatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Kedua, Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Dalam bahasa Inggris, Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pemikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris, Gelux pada tahun 1632 sampai 1704, G. Berkeley pada tahun 1684 sampai 1753, dan De Hume pada tahun 1177
1711 hingga 1776. Di Prancis ada J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuan pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 muncul, yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Keberagaman pemikiran yang berkembang melahirkan berbagai pemahaman dan kepercayaan masing-masing. Mulainya membentuk menjadi semacam paradigma yang diakui dan diterima oleh sebuah kelompok. Paradigma yang diakui inilah kemudian muncul dan menjadi semacam sekte atau aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat, seperti yang diuraikan berikut ini. Aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu rasionalisme, kedua empirisme, ketiga kantianisme, keempat idealisme, kelima positivisme, keenam pragmatisme, ketujuh fenomenologi, kedelapan eksistensialisme. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.